Heo Gyeongyong lahir pada 1 Januari 1950, adalah tokoh yang paling unik dalam dunia politik Korea. Dia memiliki berbagai latar belakang sebagai politikus, pengusaha, dan penyanyi, serta telah menarik perhatian publik dengan pandangan dunianya yang khas. Perjalanan politiknya dimulai pada tahun 1997 sebagai wakil ketua partai Shinmin. Sejak pertama kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 1927, pada pemilihan presiden ke-17 tahun 2007, dia mendapatkan 97,756 suara, 0,4%. Pada tahun 2019, dia mendirikan Partai Revolusi Nasional dan menjadi ketua partai, serta mencalonkan diri dalam pemilihan presiden ke-20. Heo Gyeongyong terkenal dengan klaimnya sebagai orang dengan kekuatan supernatural. Dia mengklaim bisa melayang di udara dan dapat menghilangkan senjata nuklir Korea Utara dengan kekuatan supernaturalnya. Dia juga mengklaim bahwa mantan Presiden Donald Trump mengunjungi Korea untuk mempelajari kebijakannya dan mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan COVID-19 dengan metode Heo yang dia kembangkan. Janji-janji politiknya yang radikal selalu menjadi pusat perhatian. Dia mengusulkan pemberian dividen nasional 1,5 juta won per bulan, dukungan 100 juta won untuk pernikahan, 50 juta won untuk kelahiran, tunjangan lansia 700.000 won untuk usia di atas 65 tahun, dan pengurangan anggota parlemen sebanyak 100 orang. Yang menarik, sistem libur Sabtu yang dia usulkan dalam pemilihan presiden 1997 terrealisasi pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun. Dan tunjangan lansia juga diimplementasikan dalam bentuk pensiun dasar pada masa pemerintahan Park Geun-hye. Pada tahun 2009, dia tampil di hadapan publik dengan image yang berbeda. Dia debut sebagai penyanyi dengan single digital Call Me, yang langsung menduduki peringkat pertama di chart BGM Psyworld. Setelah itu, dia merilis beberapa album termasuk Heo Bonjua, Heo Gyeongyong, dan Heo Gyeongyong's Christmas Carol, mendapatkan popularitas dengan rap bass khasnya. Dia juga menarik perhatian di dunia hiburan dan tampil di berbagai program variety show. Dalam menjelaskan kebijakannya, dia sering menggunakan analogi melihat Korea Selatan sebagai perusahaan dan 50 juta warga negara sebagai pemegang saham. Tentang kebijakan dividen nasional, dia menjelaskan bahwa ini bukan ide komunis, tapi pemberian dividen yang adil kepada warga negara sebagai investor. Pada tahun 2016, dia bahkan mendaftarkan hak cipta untuk janji-janji politiknya. Kontroversi terbesar dalam hidupnya terjadi selama proses pemilihan presiden 2022. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah anak angkat Lee Byung-chul, pendiri Samsung Group, dan penasihat kebijakan tidak resmi Presiden Park Chung-hee. Tetapi ini terbukti palsu dan dia dinyatakan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum. Akibatnya, dia dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan hingga tahun 2034. Baru-baru ini, janji-janji politiknya di masa lalu mendapat sorotan kembali. Kebijakan insentif kelahiran dan pengurangan jumlah anggota parlemen yang diusulkan oleh partai-partai politik saat ini dinilai mirip dengan apa yang pernah dia usulkan di masa lalu. Pendukungnya menganggap bahwa Heo Gyeongyong adalah sosok yang mendahului zamannya. Saat ini, dia terus menyebarkan pandangan politiknya melalui channel YouTube dan tetap dibicarakan di dunia budaya pop sebagai karakter yang unik